Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4C, tema 6 cita-citaku ya. Dan kali ini akan kita bahas di subtema 3 ya. Jadi kita lanjutkan yang kemarin ya. Untuk subtema 3 itu giat berusaha meraih cita-cita di pembelajaran 4 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat ya di playlist Bu Pena kelas 4. Oke adik-adik sekalian ya, untuk pembelajaran 4 ya. Jadi untuk pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi kita membahasnya di sini, saya ulangi lagi, yaitu tiap pembelajaran ya. Jadi kita bahas materinya juga. Oke, untuk pembelajaran 4 di sini di tema 6 subtema 3 dimulai dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu mendeklamasikan puisi. Nah, sebenarnya ini untuk langkah-langkah mendeklamasikan puisi sudah dibahas ya di materi sebelumnya ya. Jadi perlu diingat kembali ya. Jadi saat mendeklamasikan puisi itu kita harus ketahui dari isi puisi, kemudian tanda jedanya seperti apa ya, intonasi, lafal, tempo, irama hingga mimik ya, harus kita perhatikan. Nah, karena hal tersebut akan berpengaruh ya terhadap para pendengar, serta apakah pendengar maupun penonton itu bisa mengerti maksud dari puisi yang dideklamasikan. Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktek ya, mendeklamasikan puisi dengan judul Menjadi Dokter karya Frida. Nah, kita diminta untuk memberi tanda jeda. Kemudian setelah itu kita baca kembali ya, sesuai dengan tanda tempo yang diberikan ya. Perhatikan juga intonasi, tempo, irama, lafal, serta mimik saat membaca. Nah, adik-adik sekalian ya, diperhatikan hal-hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu ya, untuk soal nomor 4-nya kita diminta berlatih membaca puisi tersebut dan deklamasikan di depan kelas. Oke. Di sini akan saya beri contoh ya bagaimana cara membacanya. Kemudian di sini juga sudah saya berikan tanda jeda biar membacanya itu lebih enak ya. Termasuk berhenti-berhentinya di mana. Nah, yang perlu diingat adik-adik sekalian ya, ini ya. Kalau ini artinya seperti tanda koma ya. Jadi berhenti sejenak. Kemudian kalau ini kalau dua garis ini tanda titik ya. Jadi biasanya di akhir bait ya. Jadi setiap bait itu lah ini diberi tanda ini. Kemudian lanjut ke bait berikutnya. Nah, kemudian kalau 3 garis ini berarti tandanya sudah selesai. Oke. Sekarang coba saya bacakan adik-adik sekalian ya. Menjadi Dokter karya Frida. Mengenakan jas putih, stetoskop mengalung di leher. Itulah mimpi yang ingin kuraih. Ya, aku ingin menjadi dokter. Bekerja di rumah sakit, mengobati yang sakit, menjadi kewajiban utama suatu pekerjaan mulia. Tak mudah memang untuk menggapainya. Akan ada banyak rintangan di hadapan. Tapi tak boleh kuputus asa demi cita-cita yang istimewa. Ku kan berusaha sekuat tenaga, belajar dan berdoa, menanamkan semangat dalam jiwa, demi mewujudkan cita-cita. Nah itu adik-adik kira-kira ya membacanya. Yang penting penggunaan tanda jeda, kemudian intonasi, tempo, nah pelafalan ya harus sesuai ya. Kalau saat mendeklamasikan di depan kelas, mimik juga diperhatikan ya, raut mukanya. Kalau sedih, senang, penghayatannya seperti apa.
Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada muatan IPS, adik-adik sekalian ya, menjelaskan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Ya. Jadi sumber daya alam di Indonesia itu ada beraneka ragam ya. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Nah, sumber daya alam ini atau sumber daya tambang ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, sehingga pemanfaatannya tentunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Nah, ini ada penyebaran hasil tambang di Indonesia, ada minyak bumi. Itu daerah penghasilnya ada di Aceh ya, khususnya di Lok Sumawe dan Perela. Kemudian di Riau ya, di Bangka Belitung ya, di Jawa Barat itu ada di Majalengka, Jatibarang. Kemudian di Jawa Tengah ada di Cepu dan Cilacap. Di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan juga Sorong. Itu untuk minyak bumi. Kemudian batu bara, daerah penghasil batu bara itu di mana aja? Di Sumatera Barat ya, itu tepatnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Di Sumatera Selatan, di Kalimantan Timur serta di Papua Barat itu di Kelamono. Kemudian untuk timah, daerah penghasil timah itu di Pulau Bangka ya, Pulau Belitung ya, dan juga di Pulau Singkep. Kemudian hasil tambang lainnya ada emas ya, daerah penghasil emas itu ada di Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu ada di Cikotok dan Pongkor, kemudian di Kalimantan Barat dan juga di Papua, di Timika ya, tepatnya untuk Papua. Nah, ini ada peta hasil tambang di Indonesia, adik-adik sekalian ya. Dilihat gambarnya seperti ini ya. Daerahnya, kemudian hasil tambangnya apa. Nah, cara membacanya dilihat, ini ada keterangannya ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini itu emas, kemudian seperti ini minyak bumi, kemudian ini gas alam, nikel dan seterusnya ya. Dilihat. Contohnya di sini ya. Kita ambil di Jawa saja misalnya. Di Jawa itu ada, nah ini gambarnya karena tidak cukup, ditaruh di pinggir. Nah, di sini. Ini di Cilacap. Di Cilacap itu ada tambang minyak bumi. Gambarnya seperti ini ya. Ini minyak bumi. Kemudian ada lagi apa ini? Seperti ini, ada di sekalian ya, dicek. Mangan ya. Jadi di Cilacap itu ada minyak bumi dan juga ya betul ya, mangan ya, di sekalian ya. Ya, mangan. Kemudian misalnya lagi ya, kita ambil yang paling ujung sini ya, di Aceh ya ini ya. Nah, di Aceh ini ada minyak bumi juga, minyak bumi. Kemudian misalnya kita cari tambang batu bara. Nah, batu bara itu ada di sini ya, Bukit Asam. Ini ada batu bara. Ya, kira-kira seperti itu adik-adik sekalian. Jadi dilihat gambarnya seperti apa. Nah, itu hasil tambangnya apa. Nah, misalnya lagi ya, di daerah timur sekarang ya. Bagian timur ini ada gambar seperti ini di Tembagapura. Nah, ini hasil tambangnya tembaga. Gambarnya seperti ini ya, berarti ini ada tambang tembaga. Nah, itu kira-kira penjelasannya ya. Jadi untuk hasil tambang atau peta persebaran hasil tambang di Indonesia bisa kita lihat berdasarkan peta yang ada di sini. Nah, kemudian untuk keterampilan kinerja praktek, adik-adik diminta untuk membuat peta persebaran sumber daya tambang dan manfaatnya. Tadi sudah ada ya di halaman sebelumnya. Silahkan dibuat kelompok, digambarkan ya. Contohnya gambarnya seperti ini tadi ya, yang ada di sini. Nah, itu adik-adik sekalian untuk muatan IPS. Selanjutnya untuk muatan PPKN. Nah, ini mengelompokkan hari besar keagamaan ya. Jadi setiap selain tempat ibadah, nah, setiap agama juga memiliki hari besar keagamaan. Nah, ini agama ini beberapa hari besar keagamaan ya. Sebenarnya ada banyak, ini hanya dituliskan beberapa. Ini misalnya agama Islam, itu hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi dan juga Isra Mi'raj. Kemudian agama Kristen, hari besar keagamanya ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Katolik ada Natal, Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu hari besar keagamaannya ada Nyepi, Galungan, Kuningan. Kemudian agama Buddha hari besar keagamanya ada Waisak, Asada dan juga Katina. Untuk agama Konghucu
hari besar keagamaannya ada Imlek dan juga Cap Gomeh. Ini beberapa hari besar keagamaan ya di Indonesia. Nah, tentunya setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Untuk itu, setiap umat beragama harus saling menghargai keragaman hari besar keagamaan. Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktek adik-adik sekalian ya. Diminta mengelompokkan hari besar keagamaan. Nah, ini dibagi menjadi 6 kelompok ya sesuai agama yang ada di Indonesia ya. Itu ada 6 ya. Oke. Kemudian setiap kelompok ya ada 6. Setiap kelompok ini nanti diminta mencari informasi tentang satu agama. Nah, berupa hari besar keagamaan, makna hari besar serta kegiatan hari besar keagamaan. Ini saya kasih contoh, misalnya kelompok 1 agama Islam, nanti kelompok 2 misalnya agama Kristen, kelompok 3 agama Katolik. Nah, ini saya kasih contoh 1 yang agama Islam ya. Hari besar keagamaannya 1 Idul Fitri. Makna hari besarnya apa? Kembali ke keadaan bersih dan tanpa dosa ya, ke keadaan bersih dan suci. Kemudian kegiatan hari besarnya apa? Kalau Idul Fitri biasanya umat Islam ya melakukan ibadah, biasanya sholat Idul Fitri ya. Kemudian berkunjung ke sanak saudara atau tetangga, mudik ya, saling bermaaf-maafan. Itu kegiatannya pada saat Idul Fitri. Kemudian satu lagi contohnya misalnya Idul Adha ya. Maknanya apa? Mengajarkan kita untuk berkurban dengan ikhlas ya, membantu sesama ya. Jadi kalau kita punya harta yang lebih ya, kita berkurban ya, misalnya dengan kambing atau sapi, biasanya seperti itu. Nah, kegiatannya apa lah ini? Kegiatan ibadah ya, sholat Idul Adha biasanya, dan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan ke sesama. Itu ya, contoh kegiatan keagamaan ya, agama Islam ya, serta maknanya itu apa ya. Nah, itu adik-adik sekalian ya untuk pembahasan di tema 6 subtema 3 pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 5 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.